Dunia gemerlap malam adalah jalan keluar bagi sebagian warga Jakarta untuk melepas kepenatan. Malam ini sepertinya waktu yang pas untuk menjadi clubber. Sebuah klub di bilangan City Walk Sudirman, Jakarta Pusat menjadi pilihan malam ini. Tapi aku masih menunggu seseorang di tempat ini. Itu dia, Amanda. Dia ternyata datang bersama dua temannya. Cukup lama kami tidak bertemu. Dua teman yang datang bersamanya tidak aku kenal. Sepertinya mereka sedikit lebih tua dari sahabatku ini. Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting kami dapat menikmati malam bersama-sama. So, melepas kepenatan dengan sedikit bergoyang cukuplah sudah. Aksi DJ Natali membuat clubbers bergairah. Ia memainkan progresif dan techno dengan beat yang asik. Kami pun semakin larut dalam suasana. Let's go! Kelihatannya tidak demikian dengan kedua teman Amanda. Dari tadi sepertinya mereka cuma melihat-lihat suasana. Aku heran kenapa mereka tidak ikut bergoyang. Wanita setengah baya yang bernama Artini beringsut di sudut ruangan. Sementara yang lebih modis yang bernama Dwi lebih sibuk memperhatikan. Keduanya mungkin sedang beradaptasi dengan suasana. Atau mungkin karena faktor usia. Keasikan kami sedikit terusik. Seorang lelaki yang tidak kukenal mencoba mendekati Amanda. Dwi ternyata lebih sigap. Hanya dengan sedikit gerak dan isyarat, ia menyuruh si lelaki menjauh. Lelaki hidung belang ini mencoba ngotot. Namun langkahnya terhenti setelah melihat Artini yang datang membackup. Wow, tindakan keduanya ternyata efektif. Si lelaki langsung menjauh. Rasanya seperti sedang dalam pengawalan saja. Mood Amanda ternyata cepat berubah. Apalagi setelah kedua temannya memberi isyarat untuk keluar. Kami belum setengah jalan dalam keasikan. Kedua wanita ini ternyata bukan teman Amanda. Mereka adalah pengawal alias bodyguard Amanda. Hebat sekali sahabatku yang satu ini. Ada apa gerangan hingga dia memerlukan jasa bodyguard? Siapa sebenarnya kedua sosok bodyguard wanita ini? Malam belum berganti pagi, kami memutuskan untuk bersantai di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan. Rasa penasaranku semakin terusik. Dwi dan Artini sepertinya benar-benar bertindak sebagai pengawal. Dari tadi mereka tidak berusaha untuk melebur dengan kami. Meski tidak mencolok, keduanya memposisikan diri di sekitar kami sambil terus mengawasi. Tadi tuh gue pikir itu temen-temen lu, gue nggak nyangka banget ya. Aduh, gimana ya Kak? Gue harus merasa nyaman. Sebagai petinggi di sebuah perusahaan swasta, Amanda merasa perlu membekali dirinya dengan pengawalan. Rupanya ia merasa Jakarta tidak lagi cukup aman. Perbincanganku mulai sedikit serius. Kalau lo mau tahu, nanti gue calling temen gue yang agensi. Amanda mulai jengah dengan ocehan-ocehanku yang serba penasaran. Ia memutuskan untuk menelpon pemilik agen tempatnya menyewa kedua bodyguard wanita. Gue jadi penasaran nggak sih? Halo. Pak Wira. Selamat malam Ibu.
Bisa ketemu nggak ya? Di tempat meeting kita biasa itu. Oh baik Bu, saya meluncur ke sana sekarang. Ditunggu, thank you. Pemilik agen bodyguard Amanda bergerak bersama pengawalnya. Namun berbeda dengan Amanda, para pengawalnya adalah kaum pria. Inilah sosok yang dihubungi Amanda. Pria parubaya ini bernama Wira. Sudah 10 tahun Wira menjalankan bisnis agen keamanan. Beberapa tahun belakangan, ia mulai mempekerjakan tenaga wanita sebagai bodyguard. Tenaga wanita yang ia pekerjakan bukan sembarangan. Mereka harus terlatih dan bisa melakukan pengawalan secara halus atau terselubung. Yang kita tahu itu kan yang bodyguard umumnya laki-laki ya. Nah ini kok woman bodyguard. Makanya aku bingung apakah basic skillnya itu sama yang dimiliki oleh perempuan maupun laki-laki, dan latihannya pun juga apakah sama kayak gitu loh, Mbak Wira? Mbak Rita, saya koreksi, itu female bodyguard. Oh itu female bodyguard namanya. Female bodyguard mengalami latihan yang sama dengan male bodyguard. Apa aja itu Pak? Ada menembak, ada bela diri, lalu mereka harus juga ada schedule si klien. Itu semua harus dipahami secara taktis. Maksudnya beneran menembak? Betul, mereka menggunakan peluru hampa, lalu menggunakan peluru tajam pada saat melakukan latihan menembak tadi. Simulasi bela diri? Bela diri, mereka melakukan boxer. Kok aku nggak kebayang ya Pak? Maksudnya ini nggak kebayangin lawan perempuan lawan laki-laki, aku belum nggak kebayang gitu prosesnya. Besok kita lihat di tempat latihan. Oh, aku boleh datang ke tempat Pak? Boleh. Oh iya, terima kasih banget Pak Wira. Kita janjian ya nanti ya. Saya Boleh. pengen lihat langsung apakah bener yang Pak Wira katakan laki-laki sama perempuan kalau mau latihan juga sama. Karena kan fisik perempuan sama laki beda ya Pak ya. Iya. Iya, jadi penasaran ya Pak. Oke, besok kita janjian jam berapa? Nanti kita jalan ke tempat latihan. Siap, oke. Penggunaan female atau woman bodyguard tengah menjadi tren di sejumlah negara berkembang. Booming ekonomi di Cina memunculkan banyak orang kaya baru yang membutuhkan pengawalan. Permintaan bodyguard pun tumbuh drastis. Bodyguard wanita dinilai lebih fleksibel dan tidak menarik perhatian. Di Cina, tarif bodyguard wanita berkisar antara 100 sampai $300 per hari. Pelatihan yang dilakukan sebuah agen di Cina bahkan terbilang ekstrim. Wanita-wanita cantik dengan tubuh seksi digembleng seperti tentara. Meski dilatih keras, para wanita ini tetap harus tampil feminin. Sebagian latihan bahkan dilakukan dengan kostum bikini yang seksi. Di Indonesia, tarifnya tentu berbeda. Tidak ada patokan pasti, namun ada paket-paket yang bisa dipilih. Untuk pekerjaan ini, seorang woman bodyguard seperti Dwi atau Artini bisa memperoleh penghasilan 8 juta sebulan. Untuk pertama gabung, saya 2007 saya gabung security karena saya punya pengalaman, karena saya mengalami KDRT. Karena punya pengalaman pribadi, jadi saya nggak mau dilecehkan sama laki-laki. Gabung di dunia ini sejak 2008. Dulunya nggak langsung terjun ke security, memang kita gabung di perusahaan security. Cuman ada seleksi di mana kantor mengadakan pendidikan di International Security Academy di Singapura. Karena emang saya pengen banget coba, akhirnya saya ikut seleksi dan kebetulan terpilih
dibiayai oleh kantor, disekolahkan di sana selama beberapa bulan mengikuti latihan. Sepulangnya dari sana baru dipercaya untuk menjadi female bodyguard. Untuk teknik sebagai menjadi seorang female bodyguard, mereka harus melewati proses pelatihan dan pendidikan selama hampir lebih 8 bulan. Nah, ternyata untuk menjadi seorang female bodyguard itu tidak mudah, dibutuhkan 8 bulan pelatihan. Dan yang pasti, stamina pun jadi poin utamanya. Karena apa? Mengorbankan 4 jam tidur dalam sehari. Kalau saya nggak tahu deh. Mbak mau coba? Coba apa nih? Tidur 4 jam? Nggak mau, Pak? Oh, salah. Apa, Pak? Untuk latihan banting orang? Boleh. Oke. Sama siapa? Sama Mbak Artini. Oh iya. Oke. Oh, Mbak Artini. Oke, beneran? Ya. Terus? Aduh. Oh, tanya. Iya. Oh, ini. Saya sudah membayangkan betapa sakitnya nanti kalau misalnya lawannya ketemu Mbak Artini. Tadi Pak Wira bilang ini merupakan bentuk yang terbuka karena sudah siap untuk tarung ya. Iya. Baru beberapa gerakan saja aku sudah lelah dan merasa sakit. Sepertinya aku tidak akan tahan dengan adegan pukul-memukul seperti yang mereka lakukan. Kita coba satu latihan lagi. Apa itu, Pak? Menembak. Ayo mari. Kali ini Pak Wira mengajakku melihat latihan menembak. Wow, berbagai senjata laras panjang dan pendek sudah tersedia. Kan untuk senjata yang digunakan untuk mengawal seorang klien itu yang Cukup handgun saja. Oh, cukup ini aja. Iya, ini untuk menguasai. In case dia butuh untuk menggunakan laras panjang, dia sudah bisa menggunakan. Dan setiap female bodyguard pasti bisa menguasai ini. Contohnya berarti ini. Betul sekali. Senjata laras panjang yang dipakai adalah SS1. Sementara untuk laras pendek atau handgun tersedia revolver dan bareta. Untuk bodyguard wanita sendiri disediakan lady gun kaliber 9 mm. Semua senjata ini tentu ada izinnya. Seorang bodyguard wanita kelas atas dituntut memiliki keahlian menembak. Meski begitu, pilihan ini menjadi opsi terakhir di lapangan. Nah, pakai ini dulu untuk pelindung supaya nggak terlalu kaget pada saat latihan menembak. Cek pistol dalam posisi safety, silakan. Safety ya, Pak? Tangan 2, ya. Oke. Tangan 2 Di arah depan lurus. Lihat posisi ini ada di tengah. Nah. Masukkan jari ke patuk, tembak. Latihan menembak ternyata cukup sulit. Latihan ini membutuhkan ketenangan dan konsentrasi tinggi. Pikiranku sepertinya kurang fresh. Berkali-kali aku gagal tepat sasaran. Ternyata sulit juga ya melatih nembak itu. Saya aja ini senjata tuh berat. Senjata berat ditambah lagi hentakan pada saat peluru keluar dari pistolnya itu membuat goyang posisi. Saya aja udah berapa kali coba itu untuk bisa kena sasaran. Sulit, Pak. Iya. Mau coba laras panjang? Oh enggak, saya ampun ya, Pak. Ayo kita lihat ya. target. Sejarah woman bodyguard konon berakar dari masa kerajaan Dahomey di Amazon pada abad ke-17. Pemangku kekuasaan saat itu membentuk resimen wanita untuk mengawasi suami-suami mereka. Pembentukan resimen wanita macam ini pun pernah dilakukan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi. Penggunaan woman bodyguard sendiri kini lebih banyak untuk keperluan pribadi. Pemakai jasa mereka kebanyakan wanita, istri petinggi, atau pengusaha. Sejak tahun 2011, sebuah agen di Mesir bahkan telah merekrut 3.800 tenaga wanita untuk menjadi bodyguard.
ini sepertinya waktu yang pas untuk hangout. Amanda pasti bisa menjadi teman jalan yang asik. Hai. Dari mana? Biasa, sebenarnya urusan hari ini. Mau kemana-mana? Enggak sih, cuma bentar mau ketemu teman aja. Iya, baru mau ajakin pergi. Ya, kemana? Kok nggak ngomong-ngomong? Mau jalan aja, mau ke butik kek, apa kek. Ya pasti nggak ke party lagi. Trauma deh, nggak salah ya. Nggak kok. Nggak, jadi pengen ngeliat-liat aja. Biasa nggak ada shopping. Ya nggak bisa, lu udah janji sama orang di sini. Sayang dia ternyata masih ada urusan. Sebagai sahabat, ia tidak membiarkanku jalan-jalan sendirian. Jadi gimana? Nggak ikut beneran? Lo sama Tanti aja kali ya. Gue soalnya ketemu sama orang dulu. Ya kemarin. Oh iya. Bodyguard lo. Gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi penasaran deh, kayaknya ditemenin sama bodyguard lucu juga kok ya? Bener-bener ngerasain sekali-sekali. Iya. Boleh? Siap. Ya. Tapi nanti dijemput kan? Dia ada di mana? Oh. Siap, Bu. Halo, Wi. Ke atas sebentar ya. Oke, saya naik ke atas. Oke, thank you. Dwi dan Artini ternyata selalu dalam posisi standby. Hanya dalam hitungan menit, keduanya langsung bersiap. I've been down and I'm wondering why these little black clouds keep walking around me. Kapan sih gue jalan sama lu? Wi, Artini nanti temenin Mbak Deta ke butik. Selesai itu, saya tunggu di rumah lagi. Sekarang ya? Hati-hati ya. Iya. Makasih ya. Kini saatnya untuk berangkat. Seperti apa ya rasanya jalan-jalan dengan pengawalan bodyguard? I got a dirty mind, I got filthy ways. I'm trying to bathe my aid. Untuk pengawalanku kali ini, Dwi membawa Lady Gun. Sepertinya ia tidak mau mengambil resiko terjadi apa-apa dengan sahabat kliennya. To the danger zone, step into the fantasy. You are not invited to the other side of sanity. They calling me an alien, a big-headed astronaut. Maybe it's because Pelayanan kedua pengawal kali ini terasa berbeda. Moga-moga tidak ada orang yang melihat mereka membukakan pintu untukku. Sekilas aku merasa bagai seorang ratu. Meski sedikit jengah, keberadaan mereka membuatku merasa jauh lebih aman. Dwi dan Artini menyebar ke sudut toko sambil terus mengamati. Aku merasakan sebuah sensasi dan gaya. Berbelanja di butik mewah dengan pengawalan para bodyguard wanita. Ternyata punya teman bodyguard itu seru banget. Tadi aja pas waktu dibukain pintu, itu aduh rasanya kayak putri raja. Dan yang pasti safety, karena kemana-mana kita pasti ada yang nemenin.